Ya, perkenalkan kembali, nama saya Faisal Firdaus Amrullah dari kelompok I. Di sini bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Faturrahman. Dan saya Muhammad Kevin Akbar Aurelio. Nah, kami sekarang akan membahas mengenai Banlek eh, anti H8PT Banlek sebagai inhibitor coronavirus. Next. Nah, untuk outline-nya sendiri ada beberapa. Pertama itu ada pengantar, kedua ada aktivitas antiviral dari H8T Banlek, ketiga ada aktivitas in vivo dan ex vivo dari Banlek, dan juga ada kesimpulan dari artikel yang akan kita review ini. Next. Dan ini ada pengantar, coronavirus adalah virus yang memiliki 4 protein struktural utama, yaitu protein spike, envelope, membran, dan nukleokapsid. Glikoprotein spike krusial untuk penggabungan virus sel dan penembusan sel atau sel entry. Lektin adalah protein pengikat karbohidrat yang banyak ditemukan di alam dan beberapa memiliki aktivitas antivirus potensial. Penggunaan klinis lektin bagaimanapun dibatasi sebagian oleh efek samping potensial yang dimediasi oleh mitogenisitas yang diinduksi lektin. Lektin pisang atau banlek adalah lektin terkait jakalin yang diisolasi dari sebuah pisang atau Musa acuminata. Penulis paper ini telah mengurangi resiko mitogenisitas dengan memperkenalkan asam amino tunggal untuk menggantikan histidin 84 dengan treonin atau H84T Banlek. Oke, di sini terdapat aktivitas antiviral dari Banlek ini. Nah, jadi di sini di grafik ini terdapat beberapa tipe A, B, C, D di beberapa percobaan. Next. Nah, untuk dari penjelasan dari grafik tadi, kita melihat nih kalau Banlex secara signifikan itu mengurangi beban RNA MERS-CoV-19 pada gambar A yang tadi dan di gambar dan juga SARS-CoV-2 pada gambar B. Nah, secara in vitro tergantung dosis, viral load rata-rata dari MERS-CoV berkurang 3,3 menjadi 7,11 dan berkurang juga 3,46 log 10 masing-masing pada 90 nm menggunakan Banlex. Nah, berikutnya itu pada R10 nm, H8 T Banlex sepenuhnya menghambat pembentukan plak infeksius MERS-CoV-19 ini dan SARS-CoV. Nah, konsentrasi efektif setengah maksimal dari Banlex terhadap MERS-CoV dan Cosnavid itu adalah sekitar 4,4 nm dan 6,02 nm dengan indeks selektivitas masing-masing tuh R2,253 dan R1,661,1. Nah, kita melihat di sini aktivitas in vivo dan ex vivo dari H8 T. Nah, perawatan dengan 5-20 nanometer menggunakan Bacrest secara signifikan itu mengurangi beban RNA MERS-CoV-19 dengan bergantung pada jumlah dosis yang digunakan. Kita melihat di gambar A ini, jadi ketika dosisnya ditambahkan itu, dia akan mengurangi nih kadar dari COVID-19 tersebut. Nah, dan juga ditemukan sedikit keberadaan protein nukleopasid viral yang terdeteksi pada ekspan jaringan paru-paru manusia yang diberikan. Nah, di sini pada gambar B sendiri itu yang atas itu dia ketika belum dikasih Banlek dan yang bawah setelah dikasih Banlek. Nah, di sini ada eh, bisa dilihat nih perbedaannya. Yang hijau itu virusnya, nah dan yang hijau ini virusnya. Nah, ketika dikasih Banlek dia berkurang. Di sini di DAPI juga berkurang. Nah, di merge di paru-paru juga dia berkurang nih setelah dikasih Banleknya tersebut. Jadi dapat dapat dilihat bahwa Banlek ini bisa mengurangi penyebaran COVID-19 tersebut. Baik, kemudian selanjutnya adalah efek pada siklus replikasi virus eh, dari H84T Banlek dengan kolokalisasi spike proteinnya SARS-CoV-2 di paru-paru yang dieksplan dari pasien COVID-19. Nah, di sini terdapat tiga grafik di mana eh, di ketiganya dapat disimpulkan bahwa Banlek ini mempengaruhi siklus replikasi virus SARS-CoV-2 di paru-paru pasien, di mana setelah yang kita lihat di post challenge tersebut, yang biru, yang kotak biru itu, dan ada GS 441524 itu juga merupakan obat COVID lain dia, itu dapat
mengurangi jumlah aktivitas virus atau viralitas dari si SARS-CoV-2 di eksplan paru-paru. Simpelnya seperti itu. Next. Nah, kemudian sebagaimana ditunjukkan pada gambar di atas, bahwa H8 Banlek ini memang dapat melakukan kolokalisasi bersama dengan sebagian besar spike protein dari SARS-CoV-2 yang ditemukan di jaringan paru-paru manusia yang diotopsi. Nah, maksudnya adalah sebelum diberikan atau di pre-challenge ini dan setelah diberikan dapat dibandingkan bahwa H8 Banlek ini dapat melakukan kolokalisasi dengan virus SARS-CoV yang berada di sekitarnya. Seperti itu. Dan ujung-ujungnya adalah bertindak sebagai inhibitor atau penghambat masuknya si SARS-CoV-2 ini ke sel paru-paru yang mana nantinya tentu saja dapat menginfeksi dan menjadi penyakit. Seperti itu. Jadi ini ada beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik dari paparan kita hari ini. Kesimpulannya yang pertama H8 Banlek dapat menghambat virus COVID-19. Yang kedua, H8 Banlek berpotensi untuk mengatasi dan mencegah endemi virus influenza strain apapun. Yang terakhir kesimpulannya itu merupakan pengembangan dari Banlek dan memiliki potensi mitogenisitas yang lebih kecil. Dan mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya